kalau dia pasangannya adalah lingga, maka kita harus ukur atau kita harus tahu dulu dimensi lubang yang ada di yoni. Nah, untuk yang di Kelinterrejo ini kurang lebih ukuran untuk lubangnya itu kurang lebih 38 cm. Untuk ukurannya, kotaknya itu kurang lebih 38 cm. Sedangkan ukuran penampang dari lingga yang ada di Dusun Besuk itu sudah kita ukur pada awal minggu dari kegiatan ini, itu kurang lebih 28 cm. Sehingga secara fisik dia tidak nyambung kalau dipadankan antara yoni di Kelinterrejo dan lingga yang ada di Dusun Besuk. Lingga terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar berbentuk segi 4 disebut Brahmambaga. Lingga merupakan lambang dari Dewa Siwa dalam agama Hindu, berbentuk kemaluan laki-laki atau palus. Bagian tengah berbentuk segi 8 disebut Wisnubaga, dan bagian puncak berbentuk bulat panjang disebut Siwabaga. Beberapa lingga juga terdapat pahatan wajah dewa, Wisnu, Brahma, Siwa, atau dewa lainnya yang berhubungan dengan pemujaan Siwa. Berdasarkan pahatan wajah pada lingga diklasifikasikan dalam beberapa penyebutan, diantaranya Eka Muka berwajah 1, Dwimuka berwajah 2, Trimuka berwajah 3, Caturmuka berwajah 4. Namun lingga terbuat dari batu dan diletakkan di atas yoni pada ruang dalam bangunan induk candi. Lingga yang hanya mempunyai 2 bagian saja disebut lingga semu dan biasanya tidak ditemukan bersama yoni, serta digunakan sebagai batas suatu kawasan yang disucikan. Lingga semu ini juga biasanya disebut dengan lingga patok atau batas. Lingga terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar berbentuk segi 4, bagian tengah berbentuk segi 8, dan bagian puncak berbentuk bulat. Ini terkait lingga yang semestinya ada di atas yoni. Ini secara konsep benar. Jadi secara konsep yoni itu pasangannya lingga. Nah, itu juga sudah kami buat semacam publikasi digitalnya. Dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada masyarakat terkait konsep yoni. Jadi yoni dan lingga itu memang pasangan. Tetapi pasangan yoni tidak hanya lingga. Jadi ada pasangan selain lingga. Yaitu yang penting adalah konsepnya mewakili atau terwakilkan dengan Siwa, karena lingga itu sebenarnya juga merupakan perlambangan dari Siwa. Nah, beberapa case itu yoni tidak berpasangan dengan lingga, bisa saja berpasangan dengan arca. Nah, tapi kita skip dulu sampai di situ untuk pasangan yoni. Nah, terkait beberapa publikasi terhadap adanya lingga yang ada di Dusun Besuk di Desa Kelinterrejo ini yang dinyatakan sebagai pasangan dari yoni di Kelinterrejo, ini sebenarnya sudah kita dapatkan data itu, hanya belum kami sampaikan ke publik karena memang secara tinjau, secara observasi fisik maupun ikonografi dia tidak berkorelasi, artinya bukan merupakan pasangan. Jadi gini, untuk yoni yang ada di Kelinterrejo ini
kalau dia pasangannya adalah lingga, maka kita harus ukur atau kita harus tahu dulu dimensi lubang yang ada di yoni. Nah, untuk yang di Kelinterrejo ini kurang lebih ukuran untuk lubangnya itu kurang lebih 38 cm. Untuk ukurannya, kotaknya itu kurang lebih 38 cm. Sedangkan ukuran penampang dari lingga yang ada di Dusun Besuk itu sudah kita ukur pada awal minggu dari kegiatan ini, itu kurang lebih 28 cm. Sehingga secara fisik dia tidak nyambung kalau dipadankan antara yoni di Kelinterrejo dan lingga yang ada di Dusun Besuk itu. Jadi intinya secara fisik pun kita sudah dapat memberikan kepada publik datanya bahwa di Kelinterrejo yoninya itu diameter untuk lubangnya 38 cm. Sedangkan lingganya yang ada di Besuk itu hanya 28 cm. Maka bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa kalau lingganya dimasukkan ke yoni itu artinya tidak matching, dia akan memaksakan goyang ya. Nah, padahal konsepnya harus dia memang presisi seperti itu. Kalau melihat ini pasangannya lingga apa arca? Ini yang masih tanda tanya besar. Karena apa? Karena sejak foto Belanda akhir dari abad ke-19 atau 18 sekian dan foto Belanda tahun 1920-an, yoni ini memang posisinya di timurnya. Batu arca atau stela itu berada di timur yoni dengan posisi bagian belakangnya dia miring, terus bagian belakangnya menghadap ke yoni dan bagian depannya itu menghadap keluar dari foto itu. Dan tidak ada foto yang memvisualisasikan bahwa posisi stela atau batu arca itu di atas yoni. Itu berdasarkan foto dulu. Nah, setelah kita dapatkan hasil ekskavasi, yaitu berupa fragmen batu yang berelief di sisi timur dari yoni, yang kuat dugaannya merupakan fragmen dari arca yang ada tinggal stelanya sekarang itu kita masih belum bisa memastikan tokohnya. Nah, apabila nanti sesuai dengan hasil rekonstruksi terhadap arca itu menggambarkan tokoh itu matching atau sesuai dengan pasangannya yoni, mungkin saja pasangan dari yoni itu adalah arcanya. Itu mungkin saja, karena pasangan yoni berupa arca itu juga tidak asing bagi kita. Salah satunya adalah yoni yang ada di Prambanan, yang di atasnya ternyata bukan lingga tapi arca Siwa Mahadewa. Jadi pasangan yoni itu ternyata tidak hanya lingga tapi perwujudan dari Siwa, bisa berbentuk lingga, bisa juga berbentuk arca di atasnya. Mungkin sekedar info saja bahwa untuk besok kita masih lanjut sampai tanggal 10 untuk ekskavasi, terutama di sisi bagian barat, karena ternyata ada masih temuan struktur di sisi baratnya. Namun karena ada lapisan uruk yang begitu dalam dan juga ada pondasi baru dari batu bumbung yang juga mungkin dulunya dibikin oleh masyarakat sebagai taman atau rencana untuk taman, maka besok kita akan lakukan ekskavasi di sisi barat ini dengan mengupas bagian permukaan dulu dari tanah-tanah uruk ini, karena tanah uruknya dari ancuran semen, beton dan lain-lain. Mungkin kami akan melaksanakan ekskavasi permukaan itu dengan alat berat dulu, hanya mengikis sampai 1 meter dari permukaan sekarang, yaitu paling tidak mengikis sampai urukan yang berbentuk beton ataupun gempuran dari dinding. Nah, setelah itu baru kami tetap lakukan ekskavasi sesuai dengan kaidah arkeologis, yaitu menggunakan alat ekskavasi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ekskavator itu hanya untuk mengupas permukaan yang sudah disturb atau terganggu dengan tanah-tanah uruk maupun cor-coran dari beberapa rencana pembangunan. Koordinasi dengan pemilik lahan di mana, Pak? Untuk ekskavasi di tanah milik warga di sisi barat itu kami sudah
berkomunikasi dengan pemilik, dan pemilik sudah menyetujui. Begitu juga dengan pihak desa, karena berdampingan dengan tanah desa juga sudah kami konfirmasi. Begitu juga dengan pihak keamanan. Jadi untuk pekerjaan besok, insya Allah kita sudah berkomunikasi baik dari pemiliknya maupun dari pemerintah desa.